Jabat gereja besar masuk Islam. Siapakah sebenarnya nenek ini? Benarkah nenek ini pejabat besar di gereja? Tonton sampai selesai karena endingnya bikin ngakak so hard. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Pada kali ini saya mengajak kita untuk menyaksikan sebuah cuplikan video seorang nenek tua yang melakukan kebohongan, yang mengaku seorang pejabat besar di salah satu gereja terbesar. Dan bahkan yang anehnya, ia berkata dan mengaku sebagai kepala rumah tangga di gereja. Teman-teman, ada ya seseorang perempuan yang menjadi kepala keluarga di dalam gereja. Untuk itu, jangan skip video ini, saksikan sampai habis supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya. Jabat gereja besar masuk Islam. Siapakah sebenarnya nenek ini? Benarkah nenek ini pejabat besar di gereja? Tonton sampai selesai karena endingnya bikin ngakak so hard. Tiap doa kok melihat fotonya Tuhan Yesus itu. Pada suatu saat saya berdoa, ada itu sinar crash gini. Sinar itu bentuk crash. Masa ada Tuhan lahir di kandang? Lah, masa ada pejabat gereja besar? Tidak tahu kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Makna Yesus lahir di kandang domba. Pertama, menggambarkan bahwa manusia itu pemberontak, menolak setia, dan tidak mengasihi Tuhan seperti Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Saat itu di Bethlehem dipenuhi banyak orang, karena diadakan sensus penduduk, menyebabkan penginapan penuh. Maria dan Yusuf mencari tempat untuk Maria melahirkan, namun pemilik penginapan menolak, sehingga terpaksa Maria dan Yusuf pergi ke kandang domba. Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kedua, Tuhan Yesus mencari yang terbuang. Lukas 2 ayat 10 sampai ke 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Para gembala adalah kaum yang tersingkirkan atau budak di zaman itu, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya sehingga berita kesukaan itu disampaikan para malaikat kepada gembala, dan gembala diberi kesempatan melihat dan menyembah bayi Yesus. Ketiga, Tuhan merendahkan dirinya karena peduli kepada manusia ciptaannya. Filipi 2 ayat 6 sampai ke 7, yang walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Keempat, Tuhan Yesus memperlihatkan betapa besar cinta kasih-Nya kepada manusia. Tuhan meninggalkan tahtanya di sorga dan kemegahannya di sorga serta menjadi manusia dan memilih lahir di kandang domba, menggambarkan betapa besar kasih-Nya kepada manusia berdosa hina, hina dan terkutuk. Tuhan menyatakan kepada semua orang bahwa Dia bukan seperti tokoh-tokoh dunia yang menampilkan seolah-olah mulia dan terhormat, tetapi melakukan perbuatan hina dan tercela. Kelima, Tuhan Yesus memberi pengampunan bagi umat manusia. Kristus lahir di kandang kotor, bau, tempat kandang domba yang jelek, menggambarkan Dia mau hadir dalam hidup kita manusia yang kotor, hina dina, pendosa, layu dan mati. Tuhan Yesus menjamah kita untuk mengampuni, memulihkan, menyucikan dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya supaya kita memiliki hidup kekal bahagia di sorga bersama Tuhan Yesus selamanya. Haleluya, amin. Cerita ibu masuk Kristen tadi. Oh ya. Nah, itu gimana karirnya? Nah ya ini, terus kan orang ada langganan 2 yang orang Kristen dekat saya.
Nah itu jadi saya les. Les? Sejak kapan ada les Kristen? Sudah saya les Kristen, lulus. Oh, ere lulus. Kayak mau lulus sekolah SMU. Kok enak. Enaknya gimana sih Bu? Bisa di Kan sholatnya kan cuma satu seminggu sekali sholatnya yang diharuskan. Terus kalau berdoa ya mudah, terus pakaiannya rapi-rapi. Masa pejabat di gereja besar berdoanya cuma sekali seminggu? Sebenarnya siapa nenek ini? Apakah dia benar mantan pejabat di gereja besar? Simak lagi videonya guys. Kerja di gereja Surabaya, gereja besar. Satpamnya aja 6, sopirnya 4, kan termasuk gereja besar. Saya bekerja di situ. bagian apa Bu? Kepala rumah tangga. Ingat ya baik-baik, neneknya dulu kerja di gereja besar. Satpamnya 6, sopirnya 4. Neneknya bagian kepala rumah tangga. Mana ada di gereja jabatan kepala rumah tangga? Pokoknya AC-nya aja 54. Ingat ya baik-baik, neneknya sampai hafal betul jumlah satpam, supir dan AC. Tapi giliran ditanya tahun berapa kerja di situ, neneknya bingung. Saya kok Digaji Bu? lu gaji Berapa Bu gajinya? gaji awal saya tahun itu 300.000. Tahun berapa? Tahun berapa ya itu? 90-an? 90-an? Enggak, Atau 80-an? enggak, 8, 9, berapa ya, tahun berapa pun? Bukan, 70, berapa itu? Pada waktu itu 300 itu emas 4. Akhirnya dari sini kita ketahui, si nenek hampir keceplosan kalau dia tak pernah jati Kristen. Karena waktu masuk situ kan saya bilang, saya itu nggak pernah jadi orang bukan nggak pernah jadi orang bukan nggak pernah jadi orang bukan waktu masuk situ kan saya bilang, saya itu nggak pernah jadi orang bukan coba sih. Terus saya tanya, berapa uang saku saya? Dia bilang 300. Tak pikir-pikir, ya sudah. Oh, beliau kerja di gereja sebagai tukang sapu. Kita sebagai orang Kristen tetap menghargai dan menghormati nenek yang pernah kerja di gereja, walaupun tukang sapu. Terima kasih ya nenek. Tapi perlu diketahui di gereja kami pun ada suami istri yang kerja di gereja sebagai OP. Mereka Islam dan sudah puluhan tahun kerja di gereja, dan mereka tidur di samping gereja. Tapi kami tidak pernah mengajak mereka masuk Kristen, atau mengiming-imingi sesuatu supaya mereka masuk Kristen, karena setiap orang berhak memilih agama mana yang dianut. Saya Ibu Haryati Suherman. Saya dari kecil itu keluarga saya Islam semua, kakek nenek saya Islam. Saya juga Islam, cuman saya tidak mengerti arti dari bahasa Arab. Dari video yang disimak,
Kita sudah tahu siapa si nenek. Dia Islam dan pernah kerja di gereja karena suaminya sudah meninggal. Kemudian mengaku pernah masuk Kristen, lalu mualaf. Ya begitulah katanya. Tapi dari video yang saya simak, sudah jelas nenek ini siapa. Nah itulah dia videonya teman-teman. Seorang nenek tua yang sudah mulai bau tanah. Luar biasa takiannya. Luar biasa kebohongannya. Katanya ia sudah pernah masuk Kristen kemudian mualaf. Yang anehnya kesaksian-kesaksian atau ia mengaku-ngaku seorang pejabat besar di dalam gereja yang besar. Kalau teman-teman menyaksikan atau mendengarkan kesaksian ibu itu, teman-teman pasti sudah menebak kesaksian bohong. Mengapa teman-teman? Di dalam gereja tidak ada yang namanya pejabat besar. Tidak ada. Di dalam gereja hanya ada pendeta, penatuan, diaken, evangelis, dan lain sebagainya. Tidak ada. Tidak ada di dalam gereja pejabat besar. Tidak ada. Itulah keanehan pertama. Keanehan yang kedua, nenek tua ini ngaku-ngaku seorang kepala rumah tangga di dalam gereja. Tidak. Ngaku-ngaku seorang kepala rumah tangga di dalam gereja. Masa ada seorang perempuan lalu dijadikan kepala keluarga di dalam gereja? Jelas hal ini tidak ada kaitannya di dalam gereja. Jelas hal ini tidak ada di dalam gereja seorang perempuan yang menjadi kepala rumah tangga di dalam gereja. Tidak ada. Ini kebohongan, tipu-tipu. Itu keanehan yang kedua. Keanehan yang ketiga, nenek tua ini mengaku-ngaku bekerja di gereja. Ia menghafal satpamnya berapa, asetnya berapa. Ketika ditanya, tahun berapa Anda bekerja di dalam gereja? Kata mbak. Tidak tahu, lupa. Masa nenek tua bisa lupa? Bertakihan, berbohong, dan juga menipu bisa. Tetapi ketika ditanya tahun berapa Anda bekerja di dalam gereja, ini lawak-lawak jelas, ya. Itu keanehan yang ketiga. Dan keanehan yang keempat, saudara, nenek tua ini hampir kecoblosan kalau ia bukan Kristen. Ya, ia berkata saya tidak pernah jadi Kristen. Oh bukan itu. Oh bukan itu. Oh bukan itu. Lawak. Kebohongan, tetap kebohongan, ya. Jadi orang yang berbohong adalah bapaknya si pendusta. Siapakah si pendusta itu? Di dalam Injil Matius berkata, si pendusta itu adalah iblis. Karena iblis tidak pernah mengerjakan kebenaran. Karena di dalamnya tidak ada kebenaran. Apa yang dia lakukan semua bertentangan dengan kebaikan dan kebenaran Allah. Hai Nek, sudahlah Nek. Kau sudah mulai bau tanah. Anda sudah mulai bau tanah, stoplah bertakia, stoplah tipu-tipu, stoplah berbohong, Bu. Anda mempermalukan agama Anda sendiri. Anda mempermalukan junjungan Nabi Anda sendiri. Kelihatan sekali kalau Anda adalah seorang pembohong besar. Demikian video saya kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.